Shalom Mama dan Opa. Sebelum ibadah mulai, yuk kita mau senam dulu, kita mau sehatkan jasmani kita. Mari saya persilahkan. Depan, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, Bermain piano. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki kiri ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, Angkat lutut. 8, kiri, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tumit ke depan. 8, kiri, kanan, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tumit ke samping. 8, kiri, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki 7, ke belakang. kiri, kanan, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tangan di 8, depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tepuk tangan. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tumit diangkat. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan yang membuat kita girang, karena Tuhan yang membuat kita bersuka cita. Mari sama-sama kita tepuk tangan yuk. Mari sama-sama dengar panggilan Tuhan. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia katakan dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Oh giranglah. Oh
sama-sama kata, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sambil tepuk tangan yuk, katakan yuk. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya Tuhan, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Oma dan Opa, mari kita tundukkan kepala. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau serahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memberi. Apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, Tuhan mendengarnya, Tuhan menjawabnya. Jadi Oma dan Opa, jangan putus berdoa, jangan putus berharap pada Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan sesuatu yang mustahil sekalipun. Yes, Lord. Mari sama-sama kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita lekat erat dengan Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukurmu bagi Tuhan.
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes, Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tidak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan setiap hati kami Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, hanya bersamamu Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan setiap hati kami ya Tuhan, hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Kalau aku hidup, aku hanya hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
penyembahan kita. Kami mau hidup bagimu Tuhan, selama kami bernafas, selama kami ada. Kami mau memujimu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, syaralaba yaralaba yaralamo, hiraralaranaramo. Syaralaba yaralaba 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 yaralamo, kianamo syaralaba ba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 . Unama syaralaba yaralabo, hiraralaba yanaramo. Kami milikmu Tuhan, kami ada untuk menyembahmu Yesus. Syaralaba yaralaba yaralabo, hinamo shikaralaramo. Yaralaba 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 yar, kuranamo syaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Syaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Dengan segenap hatimu katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami ada, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oma dan Opa merasa diberkati oleh doa pujian penyembahan. Kita percaya semua tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita mau siapkan hati buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menikmati firman Tuhan, akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku,
Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk rahmat. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu, berkati setiap kami, dan izinkan benih firman Tuhan itu jatuh di hati kami yang subur, sehingga dia berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, salam sejahtera buat kita semua saudara. Saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih kepada pengurus yang ada di tempat ini yang mempercayakan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan buat ibadah UMAS yang ada di GBI Ampak Siri. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat satu tema hari ini, yaitu temanya persiapan rohani untuk berjumpa dengan Bapa yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kalau kita mau buka-bukaan, kalau kita mau berterus terang, umumnya saudara, kebanyakan kita ya sangat serius untuk mempersiapkan yang namanya buat masa depan, buat masa tua kita. Ya, kita begitu serius untuk mempersiapkan planning, rencana masa depan buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Betul? Dengan cara gimana? Mungkin Bapak Ibu ya masuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ya buat tabungan masa depan, buat tabungan di hari tua dan sebagainya. Pertanyaannya, salah nggak? Ya nggak salah sih. Kita begitu serius saudara untuk mempersiapkan soal jasmani. Tetapi pertanyaannya yang perlu kita renungkan pada hari ini, bagaimana soal rohani? Apakah kita semua juga serius untuk mempersiapkan diri kita, rohani kita, ketika kita kelak nanti berjumpa dengan Bapa kita yang di surga? Nah saudaraku, pertanyaan ini simple, tetapi penting saudara, untuk kita renungkan bersama-sama. Apakah kita semua serius ya untuk mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan diri kita ketika kita kelak nanti berjumpa dengan Bapa kita yang di surga? Nah saudaraku, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Nah, Yakobus berkata, saudaraku, apakah arti hidupmu? Hidup kita itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Artinya apa, saudara? Ternyata hidup manusia itu dikatakan seperti uap. Artinya apa? Artinya bahwa hidup manusia itu begitu singkat. Betul nggak, saudara? Kita kadang-kadang nggak sadar, saudaraku, ternyata waktu kita cek kepala kita, ternyata rambut kita mulai menipis, saudara. Kita cek lagi, ternyata uban di kepala kita ini sudah semakin banyak. Kita cek di cermin, wajah kita ini mulai keriput, saudara. Betul nggak? Ya, sepertinya baru kemarin
Ya, kita gendong anak kita, tahu-tahu anak kita sudah besar. Ya, tahu-tahu anak kita sudah kuliah. Tahu-tahu anak kita sudah menikah. Tahu-tahu kita sudah gendong cucu. Betul tidak, saudara? Itulah hidup. Dan waktu berjalan begitu cepat, saudaraku, dan kita nggak menyadari. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Betul, saudaraku? Nah, ingat Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-90, Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Nah, saudaraku, Alkitab katakan bahwa usia manusia itu 70-80 tahun. Yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini adalah, dalam hidup ini tidak terlalu penting berapa lama saudara hidup. Dalam hidup ini, saudaraku, tidak terlalu penting berapa banyak umur saudara. Tetapi yang menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana Bapak Ibu Saudara menjalani hidup ini selama Tuhan kasih kesempatan buat saudara dan saya untuk hidup. Bagaimana kita menjalaninya? Persiapan rohani seperti apa yang saudara sudah persiapkan ketika nanti saudara ketemu dengan Bapa kita yang di sorga? Itu pertanyaannya. Selama kita masih hidup di dunia, adakah nilai-nilai kebenaran yang kita jalani dalam hidup ini, saudara? Selama kita masih hidup, seberapa besar hidup kita ini ya berguna bagi orang lain, berguna bagi Tuhan. Selama kita hidup, hidup kita ini memuliakan Tuhan enggak? Selama kita hidup, hidup kita taat enggak? Hidup kita setia enggak sama Tuhan? Selama kita hidup, hidup kita jadi terang enggak? Hidup kita jadi teladan enggak? Buat anak-anak saudara, buat mantu, cucu, cicit mungkin, buat tetangga, buat keluarga besar saudara. Apakah hidup kita ini sudah menginspirasi bagi orang lain enggak? Apakah hidup kita ini ketika nanti saudara nggak ada di dunia, apakah saudara sudah meninggalkan jejak sejarah yang mengubah hidup orang lain? Ini penting, saudara. Warisan rohani apa yang saudara bisa bagikan, berikan kepada anak cucu saudara ketika saudara nanti nggak ada di dunia lagi? Ini penting, saudara. Apakah saudara hidup ini puas nggak dalam saudara menjalani hidup ini? Orang lain puas nggak dengan hidup saudara? Lalu di masa tua Bapak Ibu Saudara merasa puas nggak menjalani hidup yang singkat ini? Nah, saudaraku, kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini detik-detik terakhir Paulus akan mengalami eksekusi, saudara. Ayat 7 kata begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kami dikasih oleh Tuhan, kalau saudara membaca ayat-ayat ini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8,
Kalau saudara bisa menyimak dengan baik, kata-kata yang ada di dalam kalimat yang Paulus ucapkan, Paulus itu juga merasa puas di masa tuanya, bahkan menjelang akhir hidupnya. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah menyelesaikan visi dan panggilannya. Sejak Paulus bertobat, menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, hidup Paulus itu membawa menginspirasi bagi banyak orang. Hidup Paulus itu menjadi teladan bagi orang lain. Saudaraku, saya catat di beberapa ayat dalam Alkitab, ya, yang Paulus katakan begini, saudara. Dia bilang begini, belajarlah dari teladan kami. Di dalam 1 Korintus, dia bilang begini, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-16. Ya, 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Lalu di ayat yang ke-16, 1 Korintus pasal 4 ayat 16, sebab itu aku menasehatkan kamu, perhatikan, turutilah teladanku. Paulus bilang turuti teladanku. Lalu Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, Paulus bilang begini, saudara-saudara ikutilah teladanku. Nah, Paulus bilang lagi apa? Ikutilah teladanku. Lalu di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 7 dan ayat yang ke-9, di situ juga ada kata, ya, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Ayat yang ke-7, ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk, melainkan karena kami mau jadikan diri kami teladan bagi kamu. Paulus bilang kami mau jadi teladan bagi kamu. Nah, saudaraku, salah satu anak didik, anak rohani Paulus yang bernama Timotius, dia juga masih muda, saudaraku. Ya, dia terinspirasi mengikuti jejak Rasul Paulus. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dikatakan begini. Ya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, Paulus memberikan inspirasi. Jadi Timotius ini terinspirasi mengikuti teladan jejak Paulus. Teladan apa, saudara? Yang Paulus bagikan kepada Timotius. Yang pertama dikatakan apa? Teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam kesucian. Lalu dikatakan ayat 13, bertekun dalam apa? Membaca Alkitab, kitab suci, membangun dan mengajar. Ini teladan yang Paulus lakukan, dan Timotius sebagai murid, dia melihat teladan Paulus, saudara. Lalu di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7, ya, Paulus juga memberikan teladan. Dikatakan teladan dalam berbuat baik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, teladan-teladan rohani inilah yang harus kita miliki dan harus kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu dan cicit kita, saudara. Amin. Nah, kita kembali lagi di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8.
Nah saudara, saya katakan tadi di awal, pada saat surat ini, ayat ini ditulis, posisi kondisi pelayanan Paulus itu sudah berakhir dan kematiannya sudah dekat, saudara. Saya mau katakan begini, sejak Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, selama hidup Paulus mengiringi Tuhan sampai akhir hidup Paulus, dengar baik, hidup dan matinya Paulus itu berkualitas. Hidup Paulus berkualitas, matinya pun berkualitas. Amin. Kenapa? Karena Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12, ya. Paulus berkata begini. 2 Timotius pasal pertama yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Paulus menderita dalam dia mengikut Tuhan, dalam dia mengiring Tuhan, memberitakan Injil. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Perhatikan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Luar biasa, saudara. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Selama Paulus mengiring Tuhan, Paulus betul-betul tahu betul siapa yang dia percaya, siapa yang dia sembah, saudara. Bahkan sampai ajal menjemput, Paulus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia katakan, aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa yang aku sembah. Makanya saudaraku, Paulus ini tidak takut menghadapi yang namanya kematian. Kenapa, saudara? Saya pelajari ada 2 hal kenapa Paulus dia gak takut menghadapi yang namanya kematian. Yang pertama, Paulus tidak takut menghadapi kematian pertama karena dia sudah mempersiapkan yang namanya bekal rohani untuk dia ketemu dengan Bapa di surga. Paulus bilang di dalam Filipi pasal yang pertama. Coba kita lihat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Filipi pasal pertama ayat yang ke-21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Pertanyaannya buat kita pada hari ini, saudaraku, apakah kita memiliki yang namanya buah? Saudara, Paulus katakan, kalau dia hidup untuk Kristus. Dan kalaupun mati, itu sebuah keuntungan. Dan kalau dia hidup, selama dia hidup, berarti dia harus bekerja, memberikan buah. Pertanyaan buat kita, saudaraku, apakah kita memiliki yang namanya buah dalam hidup kita? Filipi pasal pertama ayat yang ke-11 dikatakan begini, penuh dengan buah kebenaran. Apakah hidup kita ini berbuahkan buah kebenaran enggak? Apa artinya hidup berbuahkan kebenaran? Berbuahkan kebenaran artinya adalah hidup suci dan hidup tidak bercacat celah. Hidup suci, hidup tidak bercacat celah adalah bekal persiapan kita untuk kita berjumpa dengan Bapa kita yang ada di surga. Ini yang pertama. Kenapa Paulus dia tidak takut menghadapi yang namanya kematian? Karena Paulus sudah mempersiapkan bekal rohani untuk dia ketemu dengan Bapa di surga. Makanya dia bilang apa, saudaraku? Mati adalah sebuah keuntungan. Hidup harus berbuah. Yang kedua, kenapa Paulus tidak takut menghadapi yang namanya kematian? Karena Paulus memiliki hidup yang berkualitas, saudara. Ini penting.
Makanya Paulus bilang, aku nggak takut dan mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena hidup Paulus adalah hidup yang berkualitas. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7a dikatakan begini, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu bicara apa, saudara? Pertandingan yang baik itu bicara tentang kualitas yang baik. Hidup Paulus bermakna bagi Tuhan. Hidup Paulus bermakna bagi sesama. Kualitas hidupnya baik. Hidupnya jadi berkat. Hidupnya jadi terang. Hidupnya membawa dampak yang positif. Artinya, karakter Paulus itu baik, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu bicara tentang kualitas yang baik. Milikilah, saudaraku, kualitas yang baik. Amin. Lalu 7b dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. Ini bicara apa, saudara? Aku telah mencapai garis akhir. Itu bicara tentang kesabaran dan ketekunan. Saudara, Paulus ini seringkali menghadapi yang namanya persoalan, masalah, tekanan. Dalam dia memberitakan Injil, dalam dia membawa kabar baik, dia mengalami tekanan, himpitan, ya, dia juga mengalami sakit. Tapi kalau kita lihat kehidupan Paulus, Paulus tetap sabar, Paulus tetap bertekun karena dia punya pengharapan. Bahkan dia bilang apa? Mati adalah sebuah keuntungan. Saudaraku, mari kita milikilah yang namanya kesabaran. Milikilah yang namanya ketekunan. Jangan gampang putus asa, jangan gampang kecewa. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi goncangan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam apapun. Karena situasi COVID ini membuat banyak orang itu stres, depresi. Ya, tapi kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan gampang putus asa, jangan gampang kecewa. Yang setuju katakan amin. Lalu kita lihat ayat yang ke-7, bagian C. Aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara tentang dedikasi yang tinggi, pengabdian yang sepenuhnya kepada Tuhan, iman yang, saya boleh katakan, iman yang kokoh. Paulus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sampai titik darah terakhir. Tekanan, persoalan, ya, bahkan dia hampir kehilangan nyawanya, ya, dia dipenjara, dibelenggu, tapi imannya tidak goyah, saudara. Ini luar biasa. Milikilah iman yang tidak tergoyahkan. Wariskan kepada anak cucu kita. Miliki iman, pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Lalu kita lihat bagian yang ke-8, ayat yang 8. Dikatakan begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukannya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, garis bawah di situ ada kata mahkota. Mahkota itu bicara apa, saudara? Mahkota itu bicara upah atau reward. Makanya Paulus berkata, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa, saudaraku? Karena dia tahu ada mahkota, ada reward yang Paulus akan terima, saudara. Saudaraku, hanya pemenang yang akan mendapatkan mahkota. Untuk kita bisa mendapatkan mahkota, ya, kita harus bertanding iman. Dan tentunya kita harus menang. Dan ketika kita menang, kita akan berjumpa dengan Bapa yang di surga. Nah, saudara, di dalam Ibrani, ini bagian terakhir, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita,
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sampai di situ. Nah, Alkitab berkata dengan jelas, hidup kekristenan itu digambarkan seperti sebuah perlombaan. Saudara dan saya saat ini sedang ada di dalam sebuah perlombaan, namanya perlombaan iman. Saudara dan saya, kita sudah lari dari garis start. Ya, kapan kita memulai garis start? Pada waktu saudara bertobat, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah start awal perlombaan iman, saudara. Ingat, hidup kita dikatakan digambarkan seperti sebuah perlombaan. Namanya sebuah perlombaan. Ingat, ada garis start, garis awal, dan tentunya di depan ada garis finish, garis akhir yang harus kita capai. Amin. Nah, untuk kita bisa mencapai garis akhir, untuk kita bisa mencapai garis finish, kalau saudara baca tadi di ayat pertama di dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama dan yang kedua, diperlukan yang namanya ketekunan. Ketekunan. Ada masalah, ada rintangan, tetap tekun. Milikilah ketekunan. Milikilah ketekunan. Lalu saudaraku, kita juga harus fokus. Untuk kita bisa mencapai garis finish, diperlukan yang namanya fokus. Ada banyak tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan, saudara. Percayalah, kita menang dalam perlombaan, kita tekun, kita fokus, kita akan memperoleh yang namanya reward, upah. Jadi saudaraku, mari bekali hidup rohani kita, ya, selama kita masih ada di dunia ini. Karena satu hari kelak nanti, saudara dan saya, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan, membuat kita semakin semangat, antusias di dalam kita mengiring Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah semua jemaat Tuhan yang ada di GBI Tampak Siring, ya, para opa, para oma, kita menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan yang siap, yang membekali rohani kita, dan kita tidak takut untuk menghadapi kematian, dan kita akan berjumpa dengan Bapa di surga, dan kita akan terima yang namanya upah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hamba sudah sampaikan. Dan hamba percaya benih firman Tuhan sudah jatuh di hati kami yang subur. Dan izinkan benih firman Tuhan itu terus berakar, bertumbuh, berbuah. Bahkan berbuah lebat untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati GBI Tampak Siring, berkati ketua pengurus dari ibadah UMAS, berkati semuanya opa oma yang beribadah di GBI Tampak Siring. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, Oma dan Opa, merasa diberkati oleh doa, pujian dan penyembahan, bahkan senamnya tadi dahsyat ya Oma dan Opa. Minggu depan kita akan tetap ibadah online. Kita percaya sebelum Tuhan Yesus datang kita bisa beribadah lagi di gereja. Dan Oma Opa merasa diberkati. Dan jangan lupa ajak teman-teman, family, saudara untuk nonton di YouTube menikmati hadirat Tuhan. Salam sejahtera dan damai selalu Oma dan Opa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tahukah kamu apa itu lansia? Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia atau yang sering kita kenal dengan orang yang sudah memasuki usia tua. Menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia di atas 60 tahun.
lansia juga merupakan tahapan akhir dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada masa lansia, banyak hal terkait kehidupan yang sudah berubah. Di antaranya, lansia akan mengalami penurunan kognitif, fisiologis tubuh, dan psikologis sosial, serta masalah sosial dan budaya. Secara fisik dan fisiologis tubuh, lansia sangat rentan terhadap penyakit akibat dari proses penuaan tubuh. Tahukah kamu berapa proporsi jumlah lansia di Indonesia? Proporsi jumlah lansia kini mencapai 8,03% dari keseluruhan penduduk. Dan angka ini setara dengan 20,3 juta jumlah lansia di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, proses penuaan yang terjadi pada lansia memberikan berbagai dampak bagi kesehatan lansia. Di antaranya hipertensi dan diabetes. Agar kamu lebih paham, mari kita simak ulasan yang berikut ini. Hipertensi. Di kalangan masyarakat, hipertensi dikenal dengan penyakit darah tinggi. Secara klinis, hipertensi adalah suatu kondisi manakala tekanan darah meningkat sampai batas nilai normal, yakni di atas 120/80 mm air raksa. Hipertensi disebabkan oleh faktor usia, keturunan, gaya hidup, obesitas, kurang olahraga, tinggi konsumsi natrium, dan stres. Nah, adapun gejalanya adalah sesak nafas, sakit kepala, mimisan, pandangan kabur, dan sakit di bagian tengkuk. Untuk itu, pencegahan hipertensi dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat, rendah lemak, dan seimbang, mengurangi konsumsi garam hingga kurang dari 1 sendok teh per hari, sering olahraga, menurunkan berat badan, berhenti merokok, menghindari minuman keras, dan mengurangi minuman yang mengandung kafein. Pencegahan hipertensi perlu dilakukan agar tidak dapat menyebabkan komplikasi seperti serangan jantung, stroke, penglihatan menurun, kerusakan ginjal, bahkan kematian. Perlu kita ketahui, pengobatan hipertensi sangatlah penting untuk dilakukan agar dapat meminimalisir efek dari hipertensi. Salah satunya dapat dilakukan dengan pengobatan tradisional berupa mengonsumsi mentimun, belimbing, dan daun seledri. Diabetes. Diabetes merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh kelainan kerja insulin yang tidak mampu mengendalikan kadar gula darah di dalam tubuh. Indonesia merupakan negara dengan urutan kelima penderita diabetes terbesar di dunia. Diabetes dapat menyebabkan komplikasi terhadap penyakit lain seperti stroke, gagal ginjal, serangan jantung, dan gangguan penglihatan serta menyebabkan kematian. Penyakit diabetes disebabkan oleh obesitas, merokok, hipertensi, serta faktor keturunan. Adapun tanda dan gejala diabetes yaitu banyak minum, banyak makan, sering buang air kecil, dan badan terasa lemas. Untuk itu, pencegahan diabetes dapat dilakukan dengan mengatur pola makan, jadwal, jumlah dan jenis makanan, olahraga teratur, dan lakukan pemeriksaan rutin berupa glukocek. Selain itu, perlu teman-teman ketahui, pemerintah telah mencanangkan program patuh dan cerdik untuk mencegah dan pengendalian penyakit tidak menular. Patuh merupakan singkatan dari P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan gangguan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet sehat dengan gizi seimbang. U. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. H. Hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Adapun singkatan dari cerdik adalah C. Cek kondisi kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R.
rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kendalikan stres. Jadi, tunggu apa lagi? Mari keluarga Indonesia kita wujudkan kesejahteraan lansia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih, seturut kasih-Nya bagiku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah kami mendapatkan sesuatu yang berarti dari firman-Mu ya Tuhan, yang ajaib dan dahsyat ya Tuhan. Biarlah itu yang memimpin kami, kehidupan kami berjalan bersama Tuhan, dikuatkan ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, buat bangsa kami, Indonesia ya Tuhan, bangsa yang Engkau cintai ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari segala kejahatan, jauhkan bangsa kami dari mara bahaya, jauhkan bangsa kami dari segala sakit penyakit. Pulihkan bangsa kami, negeri kami ini ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin bangsa kami, Pak Presiden dan seluruh aparat pemerintahannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami. Tuhan menyertai akan Pak Niko dan keluarga. Tuhan senantiasa memberi perlindungan yang sempurna atas keluarga Pak Niko. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang selalu memberikan kasih setia Tuhan yang tiada habis-habisnya. Curahkanlah rahmat-Mu ya Tuhan. Engkau berikan visi misi kepada Pak Niko ya Tuhan, untuk memimpin, untuk memberikan jalan ya Tuhan, memberikan rencana yang terindah dari Tuhan untuk gereja-gerejanya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini, yaitu Pak Kiki dan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Pak Kiki dan keluarga dengan perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan menyertai Pak Kiki untuk dapat memimpin Rayon 1D ini ya Tuhan, dengan visi misi Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada Pak Kiki. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Gembala Umas di tempat ini, Ibu Hana,
Tuhan menyertai beliau, Tuhan menyertai Bu Hana dan keluarga, perlindungan Allah yang sempurna atas keluarga Bu Hana dan gerejanya dan ibadah yang dia pimpin ya Tuhan, yaitu ibadah UMAS. Berkati opa oma semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, dan kita ada di penghujung dari ibadah. Kita akan selesaikan ibadah kita. Mari kita semua angkat kedua tangan kita dan kita akan terima berkat dari Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Biarlah Tuhan, kami semua menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang siap untuk menghadapi apapun, bahkan menghadapi kematian. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas hidupan kami. Terima berkat, dan biar kita semua menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati, semua kita katakan amin. Shalom.